Ini salah satu video dari Bu Widya yang berani menyindir para koruptor-koruptor yang mempunyai jet pribadi. Jet pribadi, ya. Banyak hal loh orang ini komen di situ nyangkut ya. Jadi kenapa merasa risih ketika saya ungkap-ungkap soal ini? Ya, kenapa Anda merasa risih? Saya tanya. Ya, itu analisis saya. Kenapa ya orang memiliki jet pribadi itu betul ya, karena memudahkan mereka membawa hasil korupsi mereka itu yang dititipkan di luar negeri, baik itu di Swiss maupun yang di lainnya. Oh, di Swiss Kalau dan di lainnya. pesawat umum ya atau kelas bisnis itu banyak prosesnya, ada peraturan ataupun ditransfer melalui bank akan diketahui oleh negara. Itu salah satunya ya. Nah, ada orang yang berteriak di situ, kamu itu anak PKI. Terserah Anda, dia mau berkata apa itu terserah. Yang jelas saya akan ungkapkan semua ya, analisa pendapat saya itu sebagai pribadi. Saya yang mengetahui ya, mengamati perpolitikan ini ya, mengamati para koruptor ini. Nah, berlalunya kemarin saya sindir tentang landasan helipad yang pada saat Surya Paloh saya sentel-sentel pada waktu itu ya. Kemudian ada hutang-hutang mantan gubernur itu dulu dengan Surya Paloh sampai mencapai itu 600 miliar ya. 450 miliar apa 600. Nah, kemudian dengan Sandiaga Uno juga ada. Ya, itu saya lah yang mengungkapkan, tidak ada netizen yang berani mengungkap itu ya. Karena saya mengetahui itu. Ya, itu kedua, kenapa pada saat gentar-gentarnya saya dimaki-maki loh sama netizen pada saat saya sindir tentang landasan helipad yang katanya dulu akan menutup pulau reklamasi, itu tidak digunakan apa-apa oleh Anies Baswedan pada waktu itu. Ternyata Anies membuat yang namanya landasan helikopter di sana ya, helipad. Ya. Nah, dengan gencar-gencarnya saya dari manakah dana tersebut, ada itukah, ada inikah ya, toh ujung-ujungnya kasus BTS. Nah, saat ini juga Surya Paloh disindir juga oleh saksi seseorang ya, dari Syahrul Yassin Limpo ya, mentan yang lagi viral kasusnya juga. Nah, saya yang heran ini nanti gratifikasi yang 3.000 triliun yang pajak ya dari Rafael Alun ya, dari Rafael Alun itu akan mengenai siapa saja ya, mengenai siapa saja. Makanya saya bilang ada seorang artis juga yang deket banget sama mantunya si pemegang yang namanya pajak ini ya, itu dititipin uang juga sebenarnya ya. Karena saya tuh heran kenapa sih ini Kejaksaan Agung tidak sekarang gini, kita ya orang-orang yang dagang misalnya ya, viewers banyak, dagang ini ya tidak sesuai dengan harga, apa kita menguntungkan? Tidak ya, untuk ambil simpatisan menjadi seorang sultan. Jadi pencucian uang itu bro, dulu ada orang yang membeli permadani ya, karpet permadani dari luar negeri itu digulung ya, jadi uang asing itu melalui ibu-ibu itu akhirnya tertangkap juga ya kan pada waktu itu. Nah, kenapa Anda agak risih dengan saya bilang kalau orang-orang kelas kakap yang memiliki jet pribadi itu mengambil uangnya melalui pesawat jet pribadi? Ya, kenapa? Ya, itu salah satunya bro. Kalau ditransfer uang dengan jumlah yang besar, apalagi itu triliunan ya, jangankan triliunan, 1 miliar aja kita kena informasi dari BI itu seperti itu. Negara pasti bunyi loh, alarm di Indonesia itu bunyi ya. Melalui pesawat jet itulah yang memudahkan. Makanya saya ingat seseorang dulu terbang pakai pesawat jet pribadi 2018 lalu, itu satu.
Kemudian belum lama juga kan, sebelum kampanye tahun ini, ada seseorang juga terbang ke luar negeri pakai pesawat jet pribadi. Itu elit politik loh, ya, yang ngerasa kesindir, ya itulah dia orangnya, ya itu. Jadi kenapa bro, seakan-akan saya itu berbahaya banget buat kalian gitu. Saya hanya meminta sama Allah Subhanahu wa taala begini, ya. Saya hanya meminta sama Allah, kekuatan saya hanya sama Allah. Ya, mata dan batin kekuatan saya juga sama Allah. Kenapa? Apabila ada orang yang mengancam-ngancam saya meminta sama Allah, tandai orang itu, perlihatkan di mata saya. Apalagi negara yang zolim ini, banyak koruptor, banyak mafia, presidennya juga amburadul begini. Apabila curang, membohongi banyak rakyatnya, ya. Saya meminta sama Allah itu agar orang-orang tersebut ditandai, perlihatkan ke mata saya. Saya harap semoga doa saya itu, ya, Allah mengabulkannya. Amin. Jadi saya meminta siapapun yang zolim terhadap saya, terhadap pemerintah ini, ya, negara dan rakyat banyak ini, saya meminta sama Allah, mudah-mudahan Allah menandai orang itu untuk saya. Itu aja bro. Jadi kekuatan saya hanya sama Yang Maha Kuasa. Itu aja. Ya, kenapa merasa risih banget kayaknya dengan konten-konten saya, ya. Saya nggak gentar bro, walaupun di TikTok kalian take down, akan saya bikin lagi akun baru, itu akan saya upload ke yang namanya YouTube, ya. Jangan lupa, makanya saya bilang cari saya di Dagelan Politik, Ibu Widya dari channel Dagelan Politik, teman-teman. Di sana channel Dagelan Politik itu, ya. Banyak orang loh yang menggunakan yang namanya konten-konten saya itu di sana. Ya, saya harap mas-mas di sana, ya, dengan baik-baik, ya. Karena setiap ada konten saya di situ, ada analisis saya di situ juga, rame ya orang komen gitu. Jadi walaupun kita privat juga tetap mereka bisa download, ya seperti itulah bro, ya. Tapi demi negara dan masyarakat kita yang tidak pernah tahu apa-apa jadi tahu, itu tidak masalah buat saya, ya. Kekompakan kita muda-mudi, terutama ya anak-anak bangsa yang peka atau yang benar-benar tunas sejarah jadi tahu itu, ya. Saya tidak akan berhenti meskipun ada orang, ya. Saya itu bukannya nggak ada orang yang Nyai butuh bantuan saya, nggak. Nyai butuh ini, nggak. Saya akan jadikan itu jadi saya tidak tertarik. Dulu aja tuh boleh tanya itu sama orang. Saya ditelepon orang di Bandung gitu, ya, orang dari PSI, Nyai tolong angkat ini istri saya caleg, ya, istri saya dapil berapa itu kemarin, ya. Nanti Nyai kalau istri saya menang, Nyai akan saya kasih itu. Saya tidak pernah tertarik. Kerja aja sendiri pak, maaf saya tidak bisa bantu siapa-siapa. Saya adalah saya, itulah saya. Jadi kenapa anda risih? Semua toh yang saya ungkap itu tuh, ya, satu persatu tembus, ya, nyata adanya, ya. Kenapa ada orang bilang, Mbak Widya kalau punya bukti laporkan saja, ini bukan rahasia umum lagi bro, anda ketinggalan berita, ya. Dulu zamannya SBY Anda kemana aja? Masih tidur. Dulu zamannya Soeharto Anda kemana aja? Masih bobo. Nah, itu. Jadi politik sekarang ini kenapa? Ya seperti Soeharto juga, ya. Kalau dulu yang namanya Menteri Sosial seperti Tutut itu dipilih sama orang tuanya, ya kan? Bukan berdasarkan pencoblosan dapil segala macam, bukan. Menteri itu diunjuk sama orang tuanya. Begitu juga saat ini secara tidak langsung, ya. Secara tidak langsung hanya seperti itu melalui yang namanya Mahkamah Konstitusi. Itu aja, anak konstitusi kok. Anak konstitusi. Ya, salam waras aja.
bedanya. Kalau dulu kasar, sekarang pakai. Itulah teman-teman videonya, sindiran atau tamparan keras buat para koruptor yang membawa hasil korupsinya ke luar negeri. Semoga video ini bermanfaat teman-teman, khususnya bagi saya yang tidak tahu jadi tahu, teman-teman bisa mengedukasi. Terima kasih teman-teman.